Kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan merupakan tiga konsep yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan secara intrinsik. Ketiganya berada pada jantung pendekatan pembangunan manusia UNDP dan ketiganya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan masih menjadi tantangan pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan karena pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Akan tetapi, pemerintah belum maksimal dalam mengatasi tiga hal di atas. Terbukti dari analisis data MPI Multidimension Poverty Index dan Hancout, dan juga fakta yang terlihat di Indonesia menunjukkan bahwa kemiskinan tertinggi masih berada pada posisi Papua, dan ketimpangan antar daerah terutama dalam kemiskinan cukup besar. Data di atas menunjukkan kemiskinan tertinggi yaitu di Provinsi Papua dengan persentase kemiskinan 65,97% dan terendah di Jakarta dengan persentase kemiskinan 7,66%. Ketimpangan antara persentase kemiskinan daerah tertinggi dan terendah dengan selisih 58,24%. Papua. Dikutip pada September 2021, Badan Pusat Statistik menunjukkan penduduk miskin yang ada di Provinsi Papua dengan hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 944,49 ribu. Jumlah tersebut mencapai persentase 27,38% dari total populasi masyarakat Provinsi Papua. Hal tersebut bisa kita ketahui bahwa disparitas antara penduduk miskin dan penduduk kaya sangat terlihat. Tentunya hal tersebut membutuhkan kebijakan yang lebih baik, optimal dan terarah dalam memperbaiki kondisi masyarakat di wilayah paling timur Indonesia. Kami melihat bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Provinsi Papua tersebut. Terlebih minimnya infrastruktur terkait pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat Papua. Hal tersebut menjadi penyebab dari beberapa penyebab kemiskinan di Papua. Karena semakin tinggi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat suatu kota, maka semakin sejahtera juga kehidupan masyarakatnya. Pembangunan berperan menjadi solusi kemiskinan dan ketimpangan. Semakin merata pembangunan akan mengurangi tingkat ketimpangan di suatu negara. Melalui negara Singapura, kita dapat melihat bahwa Singapura mampu menjadi negara yang memiliki pembangunan paling unggul di Asia. Sehingga rekomendasi-rekomendasi kebijakan di Singapura dapat dikaji dan diimplementasikan sesuai dengan kondisi Indonesia. Dari studi kasus kebijakan yang diimplementasikan oleh Singapura, yang mana sebagai negara dengan pembangunan paling unggul di Asia, ada beberapa yang cocok dan dapat diimplementasikan di Indonesia, seperti menjaga laju pertumbuhan penduduk dengan keluarga berencana. Keluarga berencana merupakan bagian terpadu program pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk. Rekomendasi kebijakan lainnya yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah adalah yang pertama, menambah dan memperbaiki fasilitas pendidikan terutama jenjang SMA dan SMK, serta menindaklanjuti program pemerataan guru ke daerah 3T. Kedua, peningkatan jumlah mutu dan penyebaran tenaga kesehatan. Yang ketiga, memfasilitasi pengembangan ekonomi berdasarkan potensi lokal. Yang keempat, reformasi institusional tingkat daerah yang dilakukan pada berbagai aspek, termasuk reformasi institusi ekonomi, sosial, dan hukum. 5. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan ruang lebih terbuka bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program pembangunan.
Yang keenam, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan mempromosikan program melanjutkan pendidikan bagi mereka yang putus sekolah. Ketujuh, program pembangunan desa di mana terdapat program dana desa. Dan yang kedelapan, meningkatkan program ADEM, Afirmasi Pendidikan Menengah, dan juga ADIK, yaitu program Afirmasi Pendidikan Tinggi.